Halo semua, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat, dimanapun dan kapanpun kalian berada. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan dalam kelas IT Security and Risk Management. Chapter yang paling terakhir di buku yaitu chapter 14 yang berjudul IT Risk Analysis and Management. Nah, di sini kita akan bersama-sama mencoba untuk mengupas apa sih yang dimaksud dengan Information Technology Risk Analysis. Ya, jadi kita akan membahas apa itu risiko. Ya, jadi risiko-risiko yang terkait keamanan komputer dan bagaimana mengelola risiko itu, ya, memanage the risk. Oke, pertama, apa itu risk? Ya, jadi risiko itu merupakan pengukuran kuantitatif dari kerusakan yang berpotensi yang diakibatkan oleh ancaman yang spesifik. Ya. Jadi quantitative measure of the potential damage caused by a specified threat. Kita akan fokus di sini ya, quantitative measure, pengukuran kuantitatif. Sesuatu yang bisa diukur, yang ada angkanya, ya, sehingga pengukuran itu menjadi lebih akurat. Risiko ini itu menarik perhatian dari top management. Ya, khususnya di dalam perusahaan, itu resiko merupakan suatu hal yang harus diukur, ya, dan penting untuk dilibatkan. Ya, karena bagaimanapun juga di dalam suatu bisnis, ya, pasti ada risikonya. Ya, contohnya yang paling gampang ya sekarang, ya, dengan adanya wabah COVID-19 ini, banyak sekali bisnis yang tidak bisa jalan. Ya, bisnis travel, hotel, ya, lalu sekarang bisnis mall, toko-toko banyak yang tutup, ya, lalu juga restoran, dan banyak sekali bisnis lainnya. Nah, apabila bisnis-bisnis tersebut tidak memiliki manajemen risiko yang baik, ya itu akan menjadi hal yang sulit buat mereka, ya, karena tidak ada proses mitigasi risiko, ya, pengurangan risiko. Ya, misalnya bagaimana untuk tetap bertahan sewaktu tidak ada omset penjualanan. Nah, itu kalau mereka sudah ada manajemen risiko, kemungkinan hal-hal seperti force major yang sedang kita alami sekarang itu ya at least sudah masuk di dalam perhitungan angka-angka financial mereka. Nah, di sini dibilang utilize inputs from both technology and management experts. Ya, jadi risiko di dalam keamanan security akan mengkonsiderasi input dari sisi teknologinya dan juga dari sisi manajemen experts, ya, ahli manajemen. Dari teknologi itu sendiri sifatnya lebih teknis. Jika suatu perusahaan memiliki sistem keamanan yang bagus, ya, perusahaan sudah mempunyai berbagai macam aplikasi keamanan, misalnya antivirus, anti-malware, ada firewalls, ada intrusion detection system, dan juga mempunyai security experts dan beserta timnya, ya, yang selalu siap sedia jikalau ada insiden terjadi, ya, berupa serangan cyber. Nah, tentunya jika ada persiapan seperti itu, kemungkinan itu akan mengurangi risiko, ya, risiko kerusakan akibat adanya serangan cyber.
Begitu pula dengan management experts ya, dari sisi manajerialnya mungkin top management itu sangat concern dengan masalah keamanan komputer ya. Jadi top management itu fokus terhadap cyber security ya. Jadi alokasi dana, ya, alokasi financial, investasi terhadap IT itu lebih diutamakan ya untuk mengurangi risiko-risiko keamanan komputer, khususnya investasi terhadap tools dan aplikasi dan juga sistem keamanan ya dalam perusahaan. Nah, risk management adalah sebuah komponen untuk mengelola sebuah organisasi. Ya, jadi risk management ini sebenarnya sangat luas. Ya, tidak hanya dalam bidang information technology security, akan tetapi kalau kita bicara mengenai risk management itu cakupannya sangat luas di dalam perusahaan. Misalnya ada project management. Nah, project management itu juga ada project risk management. Ya, bagaimana keberhasilan suatu project itu dan dihitung dari segi risikonya. Ya, dalam sebuah project, ya kan nggak semua project itu bisa berhasil. Ya, ada beberapa project yang gagal. Misalnya project pengembangan sistem ERP, Enterprise Resource Planning, yang sangat berisiko. Ya, karena sistemnya besar, lalu juga sangat kompleks, ya, lalu juga kebutuhan akan sumber daya, baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya IT-nya itu sangat besar juga. Oleh karena itu, kemungkinan untuk gagalnya, ya, risikonya sangat tinggi. Maka dari itu diperlukan suatu risk management yang baik, ya, supaya dapat meningkatkan kesuksesan pengembangan ERP di dalam sebuah perusahaan. Ya, contohnya itu ya, pengembangan sistem pun ada risikonya. Ya. Contoh lain yang applicable sekarang, bagaimana pemerintah itu bisa mengatasi wabah COVID-19 ini, ya itu juga berisiko. Ya, langkah-langkah yang dilakukan pemerintah pasti ada risikonya. Misalnya, apakah suatu wilayah itu akan dikarantina, akan di lockdown atau tidak. Nah, jika di lockdown, risikonya apa? Banyak penduduk miskin yang mungkin tidak bisa makan karena kelaparan dan tidak ada kerja. Nah, akan tetapi di satu sisi, kalau tidak di lockdown, itu akan meningkatkan penyebaran virus COVID-19 yang begitu masif, ya, karena tidak di lockdown. Pergerakan antar penduduk yang begitu cepat, ya, apalagi gejala dari COVID-19 ini asimptomatik, artinya tidak ada beberapa orang yang tidak menunjukkan gejala, ya, itu akan semakin sulit terdeteksi. Nah, di sini pemerintah mengalami suatu dilema, ya, dilema yang sangat sulit, ya, karena demografis penduduk negara kita yang bisa dibilang tidak seperti negara-negara maju lainnya. Ya, kalau di China sekali lockdown, ya, penduduknya mungkin akan nurut. Tapi kalau di kita dengan budaya yang sangat beragam dan juga tingkat ekonomi yang juga beragam, khususnya banyak penduduk yang masih berada di bawah garis kemiskinan atau menengah ke bawah, itu akan sangat sulit untuk diatur oleh pemerintah. Nah, itu merupakan faktor-faktor risiko ya. Jadi dengan adanya suatu tindakan di belakangnya pasti ada risiko. Nah, fungsi dari risk management itu adalah untuk meminimalisasikan risikonya itu, ya, atau mitigasi, mengurangi risiko itu. Dengan cara apa? Dengan cara pengukuran secara kuantitatif. Ya, kenapa pakai kuantitatif? Ya, kalau ada kuantitatif, ada angkanya, nah, itu akan menjadi lebih pasti, ya, akan menjadi lebih akurat. Ada probabilitasnya, ya, dari angka 0 sampai 1, berapa probabilitasnya? Semakin tinggi ke angka 1, itu akan semakin tinggi kemungkinannya.
Ya, begitupun sebaliknya, jika mendekati ke angka 0, semakin rendah kemungkinan untuk terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya. Risk Management Framework ada beberapa ya. Apa itu framework? Framework itu merupakan struktur untuk mendukung sesuatu. Ya, lalu ada management literature. Ini berdasarkan management literature, yaitu framework digunakan ketika banyak ide harus diorganisasi dan gampang dimengerti dan juga diingat oleh banyak orang. Ya. Jadi frameworks are used when a large number of ideas, are to be organized. Ya, kata kuncinya di sini, organized in a manner that can be understood and memorized by many people. Karena risk management itu konsep yang sangat luas, yang sangat besar, maka diperlukan suatu framework untuk membuatnya menjadi lebih terstruktur, menjadi lebih gampang untuk diingat, lebih gampang untuk dimengerti oleh orang banyak. Nah, popular risk management frameworks ada beberapa, ada Search Octave, ISO nomornya 27002, ada dari NIST nomornya 839, lalu dari Google, dari Microsoft pun mengeluarkan risk management framework mereka sendiri. Nah, dalam risk management framework ada kreativitas ya, ada creativity. Maksudnya jika perusahaan ingin mengimplementasi risk management framework yang ada, itu terserah perusahaan. Ya. Jadi perusahaan itu bisa mengadopsi salah satu dari standar risk management frameworks, dan itu merupakan suatu hal yang sangat direkomend. Ya. Akan tetapi standar risk management ini bisa di-adjust tergantung dari konteks perusahaan itu. Nah, salah satu cara lain untuk mengimplementasi risk management framework adalah membangun risk management plan sendiri, ya. Developing own risk management plan from scratch. Namun itu sangat berbahaya. Very likely to miss many important concerns. Only discovered at great cost after a successful attack. Karena mungkin perusahaan itu tidak punya pengalaman untuk membangun sendiri risk manajemennya. Jadi lebih baik jika perusahaan tidak ada pengalaman, mereka disarankan untuk mengadopsi salah satu dari standar risk management frameworks yang disebutkan di slide sebelumnya. Ini ada quotes dari Benjamin Franklin. Experience keeps a dear school. Yet fools learn in no other. Lalu our preference yang disarankan adalah NIST 839. Nah, ini risk management framework yang disarankan ya dari buku yang kita pakai, oleh buku yang kita pakai. Oke. Nah, ini framework NIST. Ya, jadi kita lihat ada monitoring, ada frame, ada assess, lalu di sebelah kanan ada respon. Nah, ini kita akan bahas satu-satu di slide selanjutnya. IT Risk Management Components. Ya, ada 4 components of IT Risk Management sebagaimana yang dituliskan di NIST 839 Framework. Yang pertama ada Risk Frame, Risk Assessment, ada Risk Response, dan Ongoing Risk Monitoring. Nah, ongoing Risk Monitoring ini berdasarkan experiences gain from Risk Response Activities. Ya, jadi ini ada hubungan 3 sama 4. Ya, yang pertama Risk Frame, Risk Assessment, mengevaluasi risk, lalu respon terhadap risknya itu apa setelah risk itu di-assess, dan monitoring, ya, monitoring risiko. Pertama, risk frame. Apa itu risk frame? Risk frame establishes the context for risk management. Ya, jadi bicara mengenai konteks
by describing the environment in which risk-based decisions are made. Ya. Jadi meng-create konteks di mana risk management itu berada, ya, dengan cara describing the environment. Nah, ada apa aja di risk frame? Ya, mengklarifikasi, clarifies to all members in the organization the various risk criteria used in the organization. Jadi, orang yang bertanggung jawab untuk risk management di sebuah perusahaan, ya, sewaktu dia atau mereka, ya, kalau dalam tim ya, sewaktu membuat risk frame, tugasnya adalah mengklarifikasi kepada semua stakeholders yang ada di organisasi atau perusahaan terkait risiko, kriteria risiko yang digunakan. Ya, apa saja kriterianya? Yang pertama, assumptions about the risks that are important. Ya, risiko-risiko apa saja yang tergolong penting? Ya, tentunya dalam konteks perusahaan itu. Lalu responses. Responses apa saja yang praktis, yang bisa diterapkan langsung. Ya, bukan yang di awang-awang, bukan yang abstrak. Lalu levels of risk considered acceptable. Ya, risiko yang seperti apa yang masih dibilang dalam range, ya, masih bisa diterima, acceptable. Lalu priorities and trade-offs when responding to risk. Ya, priorities and trade-offs when responding to risk. Nah, prioritas dari level of risk itu yang mana yang perlu segera diatasi dan mana yang bisa ditunda. Dan apa saja yang perlu dilakukan, ya, responnya apa terhadap risiko tersebut. Nah, lalu dalam risk frame juga mengidentifikasi risiko-risiko yang harus di-manage secara langsung oleh senior leaders atau eksekutif. Nah, ini top management team. Ya, top management team itu bisa CEO, Chief Executive Officer, bisa CFO, Chief Financial Officers, bisa COO, Chief Operational Officers, ya, bisa juga CIO, Chief Information Officers. Ya, Chief Information Officers biasanya berkaitan dengan IT, ya, Information Technology dan data. Nah, ini penting sekali untuk dirumuskan di awal risk frame ini, ya, supaya stakeholders, ya, members di dalam organisasi itu juga mengerti dan memahami pentingnya konteks risk management di sini. Lalu ada risk assessment, ya, dari risk frame masuk ke risk assessment. Risk assessment identifies and aggregates risks facing the organization. Ya, jadi dikumpulkan risiko-risikonya apa saja, tentunya within the context of the risk frame. Lalu recall definition of risk. Definisinya apa? Ini semua stakeholders harus satu pengertian, ya, mengenai apa itu definisi risk, yaitu quantitative measure of the potential damage from a threat. Lalu risk assessment develop this quantitative estimates. Ya, jadi quantitative measure ini di-develop di tahap risk assessment. Identifying threats, identifying vulnerabilities in the organization, identifying harm to the organization if the threats exploit vulnerabilities. Ya. Nah, ini step yang dilakukan di tahap risk assessment. Setelah risk assessment, ya, sudah selesai dilakukan, ada risk response. Nah, risk response ini addresses how organizations respond to risk once they are determined from risk assessment. Ya, jadi bicara mengenai respon, apa tindak lanjutnya jika risk itu terjadi. Threat, ya, serangan terjadi, lalu kebocoran data terjadi misalnya. Nah, helps in the development of a consistent organization-wide response to risk. Dan ini konsisten with risk frame yang dipakai, NIST. Lalu following standard business procedures, mengikuti SOP, risk response, dan biasanya terdiri dari, pertama, developing alternative courses of action for responding to risk. Ya, jadi bukan hanya responsnya saja, akan tetapi juga dibahas alternatifnya apa jika
respons yang pertama tidak berhasil. Ya, lalu evaluating these alternatives, ya, ada alternatif yang banyak, itu dievaluasi yang mana yang paling ampuh, gitu ya. Lalu selecting appropriate courses of action, pilih yang paling terbaik dari setiap alternatif. Implementing risk responses based on selected course of action. Nah, ini mengimplementasi risk response-nya. Jadi, bukan hanya di list saja apa saja risk response-nya, tapi juga ada action-nya. Ya, jadi ada action di sini. Ya, action. Ya, jadi ada action untuk menanggulangi risk. Ya, response. Tahap selanjutnya adalah risk monitoring. Ya, risk monitoring evaluates effectiveness organization risk management plan over time. Ya, jadi risk monitoring untuk mengevaluasi keefektifan apakah risk management itu sudah dilakukan dengan baik, ya, dengan benar, atau perlu ada improvement. Jika ada improvement, perlu dilakukan improvement, apa saja improvement yang perlu dilakukan. Nah, ini termasuk pertama, verification that plan risk response measures are implemented, ya, memastikan bahwa risk response itu dilakukan. Yang kedua, verification that plan risk responses satisfy the requirements derived from the organization's missions, business functions, regulations, and standards. Nah, di sini yang di nomor 2, di dalam risk monitoring itu juga dilakukan verifikasi apakah risk response yang sudah direncanakan itu sesuai atau inline, ya, dengan misi organisasi, fungsi-fungsi bisnis yang ada dalam perusahaan, regulasi, dan SOP perusahaan, ya, standard operation procedures perusahaan. Yang ketiga, determination of effectiveness of risk response measures. Nah, ini mulai dilakukan evaluasi, monitoring terhadap keefektifan dari risk response measures yang dijalankan. Selanjutnya, identification of required changes to risk management plan as a result of changes in technologies and business environment. Nah, di yang poin keempat itu fokus pada required changes. Apabila, ya, fokus pada perubahan, ya, perubahan yang mungkin akan terjadi terhadap risk management plan jika ada perubahan dalam teknologi dan kondisi bisnis, ya, situasi dan kondisi bisnis. Ya, kan perubahan itu sering sekali terjadi. Ya, kayak kita sekarang yang lagi mengalami wabah virus corona. Sebelumnya kan tidak ada yang tahu apakah wabah ini bisa jadi separah seperti sekarang. Ya, sekarang bulan April. Nah, dari bulan Januari, Desember tahun kemarin, November, ya kita nggak pernah nyangka, ya kan, bahwa virus corona ini bisa sampai ke Indonesia dan efeknya sampai sedemikian besar. Ya mungkin banyak pemimpin dunia berpikiran bahwa ya maybe coronavirus ini hanya berhenti di Tiongkok saja. Ya, namun sekarang hanya dalam beberapa bulan, ya, sejak penyebaran yang pertama 4-5 bulan terakhir itu malah menyebar ke seluruh dunia dan sudah menjadi pandemi global. Bahkan di negara-negara tertentu itu saking parahnya itu udah gawat darurat. Di mana tingkat kematiannya itu sangat tinggi sekali dan efek penyebarannya sangat masif. Ya, itu kan perubahan di business environment. Ya, ekonomi pasti terganggu. Ekonomi tidak bisa jalan, banyak bisnis tutup. Nah, jika ada perubahan dalam situasi dan kondisi bisnis yang seperti sekarang, nah, itu risk management yang ada di perusahaan sudah tentu harus diubah, ya, required changes. Apa contingency plan-nya? Ya, apa yang harus dilakukan jika kita mengalami sewaktu kita mengalami wabah ini? Yang paling gampang, ya, contoh yang paling gampang ya kita sekarang ini, ya kan, untuk industri pendidikan, universitas, ya, UPH,
contingency plan-nya jika kita tidak boleh untuk ke kampus ya mengadakan pertemuan tatap muka kelas, ya contingency plan-nya ya kita WFH, work from home, menggunakan online learning. Ya kita sangat bersyukur bahwa kita ada online learning ya kan, masih kegiatan belajar mengajar masih bisa berjalan. Ya, namun di industri-industri lain ya, kayak hotel, pesawat terbang dan bisnis transportasi ataupun bisnis-bisnis toko baju dan lain sebagainya, nah, itu kan sangat terpukul sekali. Karena dengan penerapan physical distancing sekarang, orang tidak boleh berkeliaran di luar. Ya, di mall banyak yang tutup, toko-toko banyak yang tutup, otomatis omset mereka ya tidak ada. Ya, atau sangat berkurang drastis. Ya. Untungnya lagi masih ada online. Ya. Jadi mungkin contingency plan adalah menaikkan penjualan online, ya, marketing, digital marketing online-nya itu ditingkatkan supaya mereka bisa tetap berjualan secara dengan menggunakan online. Ya, kira-kira seperti itu ya. Oke. Nah, ini NIST risk assessment versus risk analysis. Ya, the risk assessment component in NIST 839 framework includes two activities. Yang pertama identifying risk sama quantifying this risk. Ini prosesnya ya sama ya, ada identifikasi risikonya apa saja dan melakukan kuantifikasi dari risiko-risiko tersebut. Dan NIST itu menyebut called risk analysis. In this usage, quantification activity of NIST risk assessment is called risk assessment. Ya, jadi risk assessment. Risiko-risiko yang ada dikasih angka, dikuantifikasikan, probabilitasnya, kemungkinan ini akan terjadinya berapa persen atau berapa 0 dari 1 ya, berapa 0, berapa kemungkinan terjadinya. Nah, itu bisa kita hitung. Nah, specific context should help you disambiguate the meaning of the term risk assessment. Oke. Nah, ini quantifying risk. Contohnya ya, once risks are identified, quantitative measures for risk can be developed. Nah, ada dua measures untuk mengestimasi. Pertama adalah likelihood of risk, yang kedua potential damage upon occurrence of the risk. Nah, ini risiko dihitung dengan likelihood dikali damage. Saya kira rumusnya sangat simple. Ya, likelihood berapa persen kemungkinan itu terjadi dan damage yang diakibatkan jika itu terjadi. Ya. Contoh, say probability of such an attack in the coming year 1%. Also, say that monetary damage from lost sales is $10,000 in profits. Jadi, how to calculate risk? Likelihood multiplies by magnitude 0.01 times 10,000. Nah, jadi $100. Nah, ini cara hitungnya secara sederhana bisa dilakukan seperti ini. Ya. Jadi, all risk within the risk frame can be prioritized. Nah, kita jadi lihat nih, kalau ini kan attack-nya coming-nya 1%, ya, ini ada satu kategori, lalu ada kategori lain, lalu diurutkan. Ya, jadi risiko yang paling besar, ya, ada yang 1000, ada yang lebih dari 1000, itu kan kalau ini diurutkan, ya, ini diurutkan, ya, mungkin kita bisa fokus ke yang paling tinggi dulu risikonya, ya, itu diprioritaskan. Other risk management frameworks, ya. Ada framework lain, general frameworknya contohnya ada ISO, ya tadi kita sudah bahas ya di slide yang awal-awal. Ya, ISO, International Standards Organization, ada Octave, ada Octave. Nah, ini general framework yang lain yang bisa dipakai, yang bisa diimplementasi oleh perusahaan. Lalu ada context specific frameworks, namanya Sarbanes-Oxley. Nah, Sarbanes-Oxley ini itu adalah IT General Controls for Reliability of Financial Reporting by Publicly Traded Companies. Ya.
Jadi Sarbanes-Oxley ini adalah suatu hukum ya, di mana fokusnya adalah dalam bidang financial reporting. Financial reporting yang menggunakan IT. Ya, menggunakan IT khususnya untuk perusahaan TBK ya, publicly traded companies. Ya. Oke, ini slide yang terakhir ya, apa yang saya bahas, yang kita bahas sekarang di ini adalah poin-poin yang saya rasa penting yang perlu kita garis bawahi bersama ya, terkait chapter risk management di chapter 14 ini. Oke, baik. Terima kasih sudah mendengarkan, menonton video ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan ya, kalian tetap rajin untuk berkuliah meskipun sekarang masih menggunakan online. Ya, kita tidak ada tatap muka, akan tetapi jika ada pertanyaan atau masukan saran, kalian tetap bisa kontak saya via Line ataupun Moodle. Ya, nanti saya akan berikan discussion forum di pertemuan kita hari ini. Oke, baik, saya kira itu saja. Terima kasih. Selamat pagi semuanya dan selamat melanjutkan aktivitas kalian.